Bapak, Ibu, para pemirsa yang saya hormati. Pada hari ini, tanggal 5 Maret 2024, Bapak Ibu akan saya ajak untuk berbicara mengenai judul ini, Negara Harus Menghormati Kaidah Ilmiah. Ilmu dan penelitian itu saudara kandung ya, saudara kembar itu mempunyai kaidah-kaidah baku yang harus kita turuti, kita ikuti ya. Karena itu sudah menjadi panutan bagi seluruh ilmuwan di seluruh dunia. Mengapa harus dituruti? Karena kalau kita tidak mengikuti kaidah itu, maka kita mudah jatuh dalam bias, ya, sehingga penelitian maupun ilmu kita itu tidak valid. Nah, saya akan berbicara lebih banyak tentang dokter, ya, karena memang fokus pembicaraan ini pada dokter sebenarnya. Siapa dokter itu? Ya. Jadi dokter itu punya dua peran. Satu, dia adalah ilmuwan. Ya. Ilmuwan dia telah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran. Ya. Yang kedua, dia mempraktekkan ilmu kedokteran ya, sebagai profesi dokter. Ya. Baik, kalau ilmuwan, ilmunya itu dikawal dengan kebenaran dari evidence-based medicine dan budaya ilmiah. Sedangkan dalam berprofesi itu dari ilmunya itu mengawal dengan sumpah dan etika dokter. Jadi inilah peran dokter, ya. Nah, kita bicara ilmu dulu. Di dunia ini ada dua macam ilmu, ya. Satu adalah natural science atau ilmu pasti alam, dan yang kedua social science. Ilmu kedokteran itu adalah cabang dari ilmu biologi, ya, bersama-sama ilmu fisika, kimia, astronomi, geologi, matematika, itu adalah ilmu pasti alam, natural science, bukan social science, ya. Kalau social science ini berbeda sekali, ya, tentang kebenaran yang dipakai dalam natural science dan ini sangat berbeda, ya. Social science itu yang mempelajari perilaku manusia, ya. Nah, baik, saya teruskan saja dulu. Nah, ini sering dikutip orang, ya. Ini Dr. Dr. siapa? Osler ini, ya, William Osler ini mengatakan bahwa the practice of medicine is an art, ya, not a trade, calling, segala macam itu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa dia menyebut bahwa the practice medicine is art. Ini practice of medicine, ya. Jadi bukan medical science, bukan ilmunya, tapi prakteknya itu sebagai dalam mempraktekkan itu yang pakai sumpah segala macam itu yang arts. Karena memang bukan hanya sumpah dan etika dari dari kedokterannya saja, tapi juga hukum, ya, kemudian tata tertib, kemudian kearifan lokal dan segala macam budaya itu semua berpengaruh dalam praktek, dalam practice of medicine. Ini yang an arts, ya. Tapi kalau medical science itu ilmu pasti alam. Dia hanya ikut evidence based medicine sama budaya ilmiah. Nah, Ibu-ibu, di dalam ilmu kedokteran, ilmu pasti alam itu ada 3 kaidah, ya. Yang penting saya kira untuk saya bicarakan, kaidah itu yang pertama adalah kebenaran.
harus benar. 2, independen, harus mandiri. Dan yang ketiga, tidak ada konflik of interest. Ya. Nah, kebenaran ini, yang evidence based medicine itu, yang disebut benar, itu adalah kalau ada hubungan sebab akibat. Ya. Kemudian kalau diulang, itu mendapatkan hasil yang sama, konsisten. Jadi selama itu konsisten, jadi A ditambah B misalnya dalam kimia ya, dikasih panas, kemudian itu menjadi C, selama seperti itu, konsisten itu maka dia benar. Tapi satu kali saja salah, maka tidak, dalil itu A tambah B sama dengan C itu salah. Itu kebenaran ya. Kemudian independen, ini saya teruskan. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, fokusnya kebenaran, dan kebenaran ilmiah itu evidence based medicine ya. Nah, sekarang tentang independen. Ilmu itu independen dan berlaku sejagat raya. Ya. Karena dia independen, dia tidak tunduk dengan penguasa negara itu ya, penguasa apapun ya. Pancasila, adat istiadat, budaya, semuanya itu yang ruang lingkupnya itu lebih kecil dari jagat raya. Misalnya hanya sebuah negara atau wilayah hukum, ya. Nah, sebagai contoh, saya ambil misalnya hukum Newton. Kita pernah belajar di SMA ini ya, bahwa daya tarik menarik dua benda itu sebanding dengan massanya dan berbanding terbalik ya dengan kuadrat jaraknya. Ini dibuat di London, tapi berlakunya itu sejagat raya. Ini bisa untuk mengukur jarak bintang. Jadi sudah di luar bumi ini, jarak bintang sana itu bisa dipakai. Nah, begitu juga dalam ilmu kedokteran, misalnya obat ya, ambil salah satu contoh saja, Viagra itu obat untuk impoten ya. Itu tidak hanya berlaku di negaranya saja, tapi di negara lain pun berlaku. Jadi sudah lintas negara, bahkan itu juga berlaku sejagat raya itu. Jadi kalau saja misalnya di suatu planet, entah di mana planet manapun di jagat raya itu, ada orang di sana dengan kondisi yang sama, ya, dia mungkin bisa mengobati impotennya. Jadi dia berlaku sejagat raya. Ini penting, saudara. Ya. Kecuali berlaku di luar negaranya, juga di sejagat raya. Nah, jadi ilmu natural yang berlaku sejagat raya ini menunjukkan bahwa itu bukan urusan pemerintah. Ya. Jadi ilmu natural itu harus dikelola badan independen. Ya. Pemerintah ini justru akan menggunakan ilmu dan badan independen ini untuk mencerdaskan bangsa. Ya. Karena itu perlu ada partnership antara pemerintah itu dengan badan-badan independen, dengan badan-badan ilmiah. Ya. Jadi seperti ID, Ikatan Dokter itu adalah badan yang badan ilmiahnya ada di dalam situ, yaitu kolegium yang menata menata ilmunya ya, dan kemudian etiknya itu oleh MKIK. Jadi pemerintah itu sekali lagi seperti saya juga sudah beberapa kali menulis, itu perlu adanya partnership ya, kerjasama antara pemerintah dengan badan-badan independen itu, karena ini di luar kemampuan pemerintah ya. Jadi bukan, masih saya teruskan ya. Jadi partnership ini harus dilakukan justru bukan permusuhan. Nah, ini yang disinyalir saat ini kan ada semacam permusuhan
antara pemerintah itu dengan organisasi profesi. Itu tidak layak, itu tidak wajar itu. Ya. Nah, saya teruskan tentang sumpah dan etika dokter. Ya. Tanpa ilmu kedokteran, ya, maka tidak ada sumpah dan etika ini. Tidak ada. Ya. Sumpah dan etika ini satu paket, ya, dengan ilmu kedokteran. Sumpah, etika, ilmu. Ini satu paket. Itu urusannya profesi, bukan urusan pemerintah. Jadi supaya paham itu, ya. Pemerintah tidak punya kemampuan, tidak punya wewenang, tidak punya ya kemampuan, kan? Kemampuan untuk ngurusin ilmu, etika, dan sumpah dokter. Tidak punya. Itu harus ada badan independen. Jadi bentuk organisasi profesi ID yang sebelumnya UPL ini itu menurut saya sudah benar. Jadi ID ya itu untuk ngurusin ilmunya kolegium, ya, untuk ngurusin sumpah etikanya MKEK. Semuanya ini bergelut dengan ilmu kedokteran sebenarnya ini, ya, satu paket ini, satu paket itu. Nah, apa yang terjadi sekarang? OBL kesehatan itu, ya, dibuat selintutan, ya, di medsos sudah sering banyak ditulis oleh teman-teman sejawat, ya, bahwa itu dibuat secara konspiratif. Ada konspirasi di situ. Jadi secara moral etika itu memang tercela, misconduct ini ya. Masa undang-undang kok dibuat secara konspiratif, ya. Kedua, pembuatannya itu terasa tergesa-gesa, ya. Padahal tidak ada urgensi, tidak ada. Kemudian tanpa kajian akademik. Biasanya undang-undang itu pakai kajian, ada naskah akademik, ya. Ini karena tidak ada, ya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, ya. Banyak perubahan sistem yang tidak relevan dengan fungsi dan keadaan ilmiahnya, ya. Nah, akibatnya sekarang kolegium mau di bawah Menkes. Artinya ilmu itu mau di bawah penguasa Menkes, ya. Etika profesi juga mau dibikinkan majelis, juga di bawah Menkes si penguasa, ya. Ini adalah kerusakan yang parah, kerusakan yang parah. Karena buta akan kaidah ilmiah, ya. Tidak tahu atau memang tidak peduli dengan kaidah ilmiah, ya. Jadi menurut saya ini penguasa ini merusak, ya, mengobrak-abrik kaidah ilmu kedokteran, ya. Nah, sayangnya saya mendengar kemarin, ya, bahwa majelis Majelis Konstitusi MK itu telah menolak, ya, tuntutan ID untuk membatalkan OBL itu. Jadi bakalnya OBL ini masih harus dipakai, masih tetap harus dipakai. Nah, ini saya cerita tentang seorang ilmuwan, ya, yang hubungannya dengan penguasa itu. Ilmuwan Galileo itu di tahun 1622 itu dihukum oleh gereja Roma, ya, penguasa pada waktu itu. Karena Galileo ini mendukung teori Kopernikus. Teori Kopernikus itu mengatakan bahwa bumi ini mengelilingi matahari, ya. Padahal menurut dogma gereja pada waktu itu, ya, bumi itu sentral dari segala jagat raya, matahari, bintang segala macam itu mengelilingi bumi, ya. Begitu juga manusia itu menurut dogmanya itu adalah sentral, semua kepentingan jagat raya itu untuk manusia. Itu ya, pada itu, ya. Gereja Roma ini
penguasa, dia berada di samping raja itu. Jadi hukuman gereja itu sama dengan hukuman raja, ya. Nah, itu kemudian kan teori Kopernikus benar, ya. Bahwa Kopernikus benar, memang bumi itu mengelilingi matahari. Tetapi hukuman itu baru dicabut 350 tahun setelah kematiannya. Tahun 1972, enggak salah itu, ya. 72. Jadi kalau penguasa ini bikin kesalahan, lama itu. Untuk dicabut, untuk diperbaiki itu lama. Untuk ini, kasus ini 350 tahun. Jadi memprihatinkan. Ya, kalau sampai penguasa itu bikin keputusan yang salah. Nah, ada kasus tentang kasus lain sekarang ya. Saya beri contoh. Ada pemerintah itu membuat Kemkes itu membuat penelitian ya berbasis pelayanan. Ya. Ini Kemkes kok bikin penelitian. Kemkes ini penguasa, ini bukan badan ilmiah ini. Ya, ini yang dibuat pun menyalahi kaidah ilmiah. Nanti saya terangkan, ada gambarnya ya. Yang kedua, tentang heparin ya pada cuci otak. Itu disertasi di suatu universitas itu, ya. Ini tidak teorinya itu tidak valid, tidak ada dukungan ilmiahnya itu heparin untuk cuci otak ini untuk menghilangkan trombus dari pembuluh darah otak itu. Jadi seharusnya kalau ini tidak teorinya saja tidak valid ya tidak bisa diteruskan. Nah, ketiga, vaksin Nusantara itu ditolak oleh BPOM, kemudian dipindahkan ke Kemkes. Ini berarti dari badan ilmiah BPOM ke penguasa ke Kemkes. Ini salah kaprah itu saudara. Nah ini penelitian obat itu yang baku itu begini. Ada teori, ya, kemudian dites laboratorium, tes binatang, tes hewan itu, kemudian tes manusia, klinik 1, tes 2, klinik 2, 3. Begitu dia masuk ke klinik ini harus sudah diawasi oleh FDA. Ya kalau di Amerika, kalau kita di POM, ya, di Badan Obat dan Makanan itu, ya. Nah, ini tes-tes ini semuanya itu untuk mencari apakah ini benar. Apakah ini efektif, ada gunanya? Apakah banyak side effect-nya, risikonya? Ya, tiap tahap itu mesti dilihat ini. Jadi kalau penelitian berdasarkan pelayanan itu langsung dipakai. Belum disetujui oleh FDA, ya, belum ada approval, ini sudah dijual, sudah digunakan. Itu betul-betul terbalik, ya. Bukan saja melawan, tapi terbalik, ya, terbalik, membalik-balikkan kaidah ilmiah itu. Itu salah, tidak boleh seperti itu, ya. Harus ini tuntas dulu, baru disetujui oleh POM, ya, approve, kemudian baru bisa dijual dan digunakan. Nah, kemudian yang heparin itu secara teori saja di sini itu sudah tidak ada dukungan ilmiah. Jadi mestinya nggak bisa turun, nggak bisa ke tes ini, nggak bisa tes ini. Ya, di sini sudah ditolak seharusnya. Ya, itu. Nah, baik, kita teruskan. Nah, penelitian obat untuk manusia itu, ya, itu ada deklarasi dari Helsinki, Declaration of Helsinki. Ini sudah beberapa kali diperbaiki, disempurnakan. Ini yang terakhir ya, diantaranya itu yang ini banyak tetap ini ya. Ini bunyinya seperti ini. Medical research involving human subjects must conform to generally accepted scientific principle. Jadi penelitian-penelitian pada manusia
itu tetap harus mengikuti kaidah baku, ya, accepted principle, scientific principles, ya, ini accepted scientific principle, harus ikut kaidah yang baku. Tidak bisa kemudian diputar balikkan seperti apa, penelitian berdasarkan pelayanan terus langsung dipakai, terus kan langsung diteliti. Tidak ada seperti itu, salah itu. Nah, kalau ada obat-obat yang masih dalam penelitian, masih investigational new drug, ya, IND, dipakai sebagai treatment itu bisa, ya, tetapi dengan izin FDA. Kalau kita mestinya ya izin POM. Jadi ini adalah IND ini, ya, itu memberikan pengobatan kepada orang tertentu, eligible subject, ya. Tapi orang ini harus mempunyai syarat yang khusus. Dia harus mempunyai penyakit yang serius dan mengancam hidupnya, life threatening illness, serious and life threatening illness, ya. Dan tidak ada obat-obat lain yang saat ini, yang saat itu, ya, memuaskan untuk pengobatan. Jadi diizinkan memakai investigational new drug, ya. Nah, ini itu harus begitu, ya. Jadi penelitian pada manusia itu biasanya melalui komisi etik, ya. Dan komisi etik ini selalu mengacu pada Declaration of Helsinki itu, ya, yang dibuat oleh World Medical Association. Lagi-lagi badan independen, ya. Etik itu pun dibuat oleh badan independen, ya. Dia bukan organ pemerintah. Jadi saudara, OBL kesehatan itu merusak kaidah ilmu kedokteran, ya. Jadi saya masih mengharap sebenarnya, ya, dicabut, dibatalkan. Tapi kemarin itu sudah diterima. Saya takut itu akan berjalan terus kesalahan itu, ya, sampai 350 tahun seperti Galileo itu. Nah, saudara-saudara, mari kita pelihara ilmu kedokteran dan profesi kedokteran sesuai kaidah ilmiah yang baku. Ya, kaidah ilmiah yang baku. Salam empati. Saya Johan Syah Marzuki, perintis budaya ilmiah. Terima kasih.